Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mentransformasi relasi 1 ke N dari entitas ke entitas yang lain ke dalam ERD ke dalam bentuk tabel. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Sebelum kita ke materi tentang perubahan dari ERD ke tabel, saya akan ingatkan lagi tentang aturan umum ya. Bagaimana caranya kita mengubah ERD ke tabel. Yang pertama adalah setiap himpunan entitas akan menjadi sebuah tabel. Setiap kotak entitas pada ERD kalian itu akan menjadi sebuah tabel. Misalnya ini adalah entitas 1, ini adalah entitas 2. Nanti akan ada tabel untuk entitas 1 dan ada tabel untuk entitas 2. Setiap atribut akan menjadi kolom di tabel. Misalnya entitas 1 memiliki 3 atribut, itu berarti tabel dari entitas 1 kolomnya akan berjumlah 3 sesuai dengan atributnya. Untuk primary key-nya itu biasanya ditaruh di awal tabel. Entitas 2 misalnya hanya memiliki 2 atribut, berarti tabelnya hanya akan memiliki 2 kolom dengan primary key-nya berada di awal sini. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kardinalitas relasi akan menentukan tabel yang akan terbentuk. Kardinalitas di sini adalah misalnya ini 1 ke banyak. Nah, 1 ke banyak ini akan menentukan apakah ada kolom yang ditambah ke tabel atau apakah ada tabel baru yang terbentuk dari relasi tersebut. Oke, transformasi umum itu ada seperti ini, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang relasi bagaimana caranya kita mengubah ERD dengan relasi derajat 1 ke N ke dalam bentuk tabel. Untuk transformasi lainnya itu sudah ada di video saya yang lain dan itu sudah ada di linknya sudah ada di description box ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Relasi dengan derajat relasi 1 ke N atau 1 ke banyak itu akan direpresentasikan dalam bentuk pencantuman atribut key atau foreign key dari himpunan entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat N. Contohnya seperti ini. Misalnya ada entitas 1 dan entitas 2. Di sini ada relasinya. Relasinya itu adalah 1 ke N. 1 ke banyak. Oke, tadi teorinya ada setiap entitas itu akan mempunyai tabel tersendiri ya. Misalnya ini entitas 1 punya 3 atribut, berarti ada 3 kolom di sini. Terus entitas 2 misalnya ada 2 atribut, berarti ada tabel dengan 2 kolom di sini. Untuk entitas 2 ya. Oke, di relasi antara tabel 1 dengan tabel 2 itu akan direpresentasikan dalam bentuk pencantuman atribut key atau foreign key dari himpunan entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat banyak. Oke, entitas yang berderajat 1 di sini itu adalah entitas 1 ya. Ini derajatnya adalah 1. Berarti di sini primary key ya. Primary key 1, ini ada primary key 2. Nah, pencantuman atribut key atau foreign key dari himpunan entitas pertama yang berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas kedua yang berderajat N. Entitas kedua ini berderajat N, berarti primary key dari entitas 1 yang berderajat 1 itu akan menjadi foreign key di tabel 2 dengan entitas yang berderajat N. Berarti di sini akan ditambah 1 kolom lagi foreign key dari tabel 1. Ya, nanti isinya ditambahkan setiap row-nya yang bersesuaian dengan
tabel 2-nya. Seperti itu ya. Contohnya, di sini ada relasi antara entitas dosen dengan entitas kelas. Relasinya adalah mengajar, derajatnya adalah 1 ke N atau 1 ke banyak. Kita lihat dulu ke entitas dosen. Entitas dosen itu primary key-nya adalah NIDN, atribut lainnya adalah nama dosen, alamat dosen, dan tanggal lahir dosen. Seperti di teori sebelumnya, satu entitas ini akan menjadi satu tabel tersendiri ya. Jadi entitas dosen menjadi tabel dosen dengan atribut sesuai dengan yang ada di ERD-nya ya. Oke, yang kedua kita punya entitas yang namanya kelas. Kelas ini dia punya 2 atribut dengan primary key kode kelas dan lokasi. Oke, kita lihat dulu pokoknya di sini ya, ada kode kelas dan lokasi. Oke, untuk relasi di sini ada relasi mengajar dengan atribut waktu di sini ya. Jadi kita di sini bukan tabel program studi ya, tapi tabel kelas. Oke, kita lihat di tabel kelas di sini. Kita lihat relasinya dulu, relasi 1 ke N. Tadi pada teori, kita akan menambahkan foreign key ke tabel yang berderajat N, atau ke entitas yang berderajat N. Berarti di sini entitas yang berderajat N itu adalah kelas ya. Berarti primary key dari tabel yang berderajat 1 itu NIDN akan ditambah ke tabel kelas yang berderajat N. Di sini NIDN dosennya. Misalnya di sini ada dosen dengan NIDN 001, nama dosennya ABC, tanggal lahirnya adalah 01/01/80, alamatnya adalah Jakarta. Nah, misalnya di sini ada kode kelas, misalnya K01, lokasinya adalah gedung 01 misalnya. Nah, dosen yang mengajar kelas tersebut adalah dosen yang NIDN-nya adalah 001. Misalnya ada kode kelas yang lain, K03, misalnya lokasinya adalah masih di gedung 01, yang mengajar misalnya dosen lain dengan NIDN 055. Misalnya kayak gitu. Jadi kenapa dia tidak menempel di tabel dosen ya? Kalau misalnya dia menempel di tabel dosen itu gimana? Nah, satu dosen itu kan tidak hanya mengajar satu kelas saja. Jadi kalau misalnya di sini ada primary key yang berupa kode, foreign key yang berupa kode kelas, itu akan menjadi atribut yang bernilai banyak. Jadi tabel dosennya ini akan mengajar K01, K05 misalnya, dan banyak yang lainnya. Begitu juga dengan row yang lainnya, akan ada atribut-atribut bernilai banyak yang ada di tabel dosen. Nah, itu memang sebaiknya kita hindari ya, karena seperti itu lebih baik memang dipindahkan primary key-nya itu dari tabel atau dari entitas yang berderajat 1 ke entitas yang berderajat N. Jadi nanti setiap row-nya dan setiap kolomnya itu hanya berisi satu data saja. Oke. Dengan memperhatikan bahwa setiap dosen itu mengajar banyak kelas, tapi tidak sebaliknya ya, 1 ke N kelas. Maka primary key dari tabel dosen yang akan dimasukkan ke tabel kuliah sebagai foreign key seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya ini ada entitas program studi dan entitas pegawai. Ya, entitas program studi di sini ada atributnya, yaitu kode program studi, nama program studi, dan alamat program studi. Tentunya di sini entitasnya akan menjadi satu tabel sendiri, yaitu tabel program studi dengan atribut sesuai dengan yang kita rancang di ERD. Setelah itu ada entitas pegawai dengan atribut kode pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan tanggal lahir pegawai.
dan kita jadikan satu tabel pegawai juga. Kita perhatikan sampai di sini saja sesuai dengan atribut yang tercantum di sini. Nah, relasinya itu adalah 1 ke N. Jadi satu program studi itu punya banyak pegawai dan pegawai ini hanya bisa bekerja di satu program studi saja pada suatu waktu. Nah, sesuai dengan teori kita akan memindahkan primary key dari entitas yang berderajat 1, ya ini yang berderajat 1, kita pindahkan, kita tambahkan ke tabel yang entitasnya berderajat N. Oke, jadi ini menjadi foreign key dari tabel program studi. Nah, foreign key ini yang akan menampilkan relasi satu ke banyak dari entitas program studi ke entitas pegawai. Misalnya ada kode program studinya adalah PS01, nama PS-nya adalah informatika, terus alamat PS-nya misalnya ABC. PS02 misalnya fisika, alamat PS-nya CBA. Misalnya seperti itu. Kode pegawainya P001, namanya ABC. Alamatnya juga ABC, misalnya tanggal lahirnya sekian. Kode PS-nya misalnya dia bekerja di program studi informatika, kita tambahkan di PS01. Kode pegawai yang lain misalnya P512, misalnya namanya sekian, alamatnya sekian, tanggal lahirnya sekian. Dia bekerja di PS fisika, berarti kita tambahkan di sini PS02. Nah, begitu ya. Jadi row foreign key ini bersesuaian dengan kolom foreign key bersesuaian dengan row apa yang ada di tabel pegawainya. Oke, dengan memperhatikan bahwa setiap program studi memiliki banyak pegawai, ya, tetapi satu pegawai tidak bisa bekerja di banyak program studi, makanya relasinya 1 ke N. Maka primary key dari tabel program studi yang akan dimasukkan ke tabel pegawai sebagai foreign key. Ya. Oke, itu dia penjelasan tentang bagaimana caranya kita mengubah relasi 1 ke N ke dalam tabel. Oke, itu dia bagaimana caranya kita bisa mentransformasi atau mengubah bentuk relasi dari entitas ke entitas lain dengan derajat relasi 1 ke N. Di video saya yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana kita mentransformasi relasi yang berderajat N ke N atau banyak ke banyak. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.